Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta ma'asudi wa ridha kama tulubi yang atini mahabbatan wal ma'rifatan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para pemirsa Pandia RS TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini jumpa lagi bersama saya di channel Pandia RS TV, dimana di channel ini kita akan memetik hikmah-hikmah dari konten-kontennya, baik itu dari literasi, kemudian filsafat, kemudian juga agama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk dalam segmen ngaji Al-Hikam kembali, di mana kita sudah masuk ke matan atau pasal keempat dalam kitab Al-Hikam. Kita sudah masuk 3 matan di video-video sebelumnya. Bagi para penonton yang belum ikut ngaji kitab Al-Hikam bisa lihat video-video sebelumnya. Nah, kali ini kita masuk ke dalam pasal keempat atau matan keempat di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk dalam ngaji Al-Hikam, di mana pasal keempat itu berbunyi: Arihanab saka minat tadbiri fama qama bihi wairuka anka la takum bihi linafsika. Sekali lagi saya ulangi: Arihanab saka minat tadbiri fama qama bihi wairuka anka la takum bihi linafsika, yang artinya istirahat dirimu dari kesibukan memikirkan kebutuhanmu, karena sesuatu yang sudah dijatahkan untukmu dari selain dirimu, maka engkau tidak usah memikirkannya lagi. Nah, matan keempat ini adalah sambungan dari matan ketiga atau pasal ketiga yang sebelumnya saya bahas, yakni tentang benteng takdir. Nah, dimana ketika saya membahas matan yang ketiga tersebut tentang benteng takdir, ada yang berkomentar, ketika kita dihadapkan dengan benteng takdir, bagaimana dengan ayat Al-Quran yang berbunyi bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Nah, ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memanglah benar, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Namun dalam konteks kajian tauhid atau tasawuf, ketika nasib kita berubah itu apakah sopan ketika kita mengatakan bahwa yang merubah nasib kita itu adalah kita sendiri? Padahal di ayat-ayat Al-Quran yang lain Allah juga menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berlaku di atas muka bumi, baik itu bagi alam semesta maupun untuk manusia itu sendiri, bahwa semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Athaillah ingin menjelaskan atau menekankan hal ini, bahwa ikhtiar itu perlu di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ketika kita berbicara hasil, maka itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana di pasal ketiga kemarin disebutkan sawabikul himami la tahriku aswaral aqdar,
di mana Ibnu Athaillah mengatakan bahwa semangat yang menggebu-gebu dari seseorang itu tidak akan bisa menembus benteng yang bernama takdir tadi. Nah, kemudian Ibnu Athaillah menekankan lagi di pasal keempat yang tadi berbunyi ariha nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Jadi kita diinstruksikan oleh Ibnu Athaillah untuk mengistirahatkan diri kita untuk memikirkan hal-hal yang memang sebenarnya itu bukan tugas kita, tapi tugas Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana hasil dari ikhtiar kita itu bukanlah tugas kita. Kita tidak perlu memikirkan hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Tapi kita harus tetap melakukan sesuatu dalam kehidupan. Sehingga ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi seimbang. Jadi kita, kalau konteks ada ayat Al-Quran itu yang mengatakan ya ayuhan nafsu mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kita yang meridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yang seharusnya meridhoi segala ketentuan yang Allah berikan kepada kita semua. Percuma saja kita berdoa, ya Allah, ridhoilah kehidupan kami, sementara kita setiap hari mengeluh atas ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Seharusnya kita tidak perlu mengeluh, karena apapun yang kita lakukan, hasil dari perbuatan tersebut bukanlah urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita melakukan sesuatu, alangkah baiknya kita meletakkan Allah Subhanahu wa taala di awal perjalanan, bukan di akhir perjalanan. Nah, orang-orang tasawuf, orang-orang yang belajar tauhid, atau orang-orang yang masuk dalam dunia sufi berpikirnya seperti ini, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang ada di dunia ini yang mampu menggoyang keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kan hamba dari sebuah majikan. Nah, majikan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hasil dari kewajiban-kewajiban tersebut semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pasal keempat atau matan keempat dalam kitab Al-Hikam ini, saya rasa sudah cukup jelas dan menjelaskan matan-matan sebelumnya, sehingga tidak adalah seharusnya lagi pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan bahwa bagaimana dengan ayat ini, seolah-olah mempertentangkan, padahal tidak ada yang bertentangan. Ayat yang disampaikan oleh seseorang tersebut kepada saya adalah sesuatu hal yang benar, di mana Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum tersebut yang merubahnya. Tapi ketika nasib kita berubah, apakah pantas seorang hamba mengatakan bahwa ini semua adalah hasil dari perbuatanku? Kan di situ. Jadi ayat Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya untuk menentukan hukum, tetapi ada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hambanya, menguji jalan pikiran hambanya. Nah, jadi ketika kita berbicara apakah nasib kita berubah hanya dengan pasrah, nah itu juga salah. Tapi hal yang paling benar adalah kita tetap berikhtiar dalam kehidupan, tetap kita harus meletakkan harapan-harapan. Namun sebelum kita meletakkan harapan tersebut, alangkah baiknya kita menyertakan Allah Subhanahu wa taala
di awal perjalanan atau di awal sebelum kita meletakkan harapan tersebut, sehingga apapun yang terjadi atau apapun hasil dari perbuatan yang kita lakukan, semuanya kita dapat terima, karena itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya rasa cukup sekian ngaji kitab Al-Hikam kita pada kesempatan kali ini. Kita akan masuk ke matan kelima di video yang selanjutnya, di mana sudah pasti akan memperjelas matan-matan sebelumnya. Oke, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apapun yang saya sampaikan di setiap konten-konten di Pandya RS TV ini adalah untuk mengajak kita semua berpikir. Berpikir siapa yang menciptakan pikiran tersebut. Nah, kan itu sesuatu hal yang sangat sulit untuk diterangkan. Oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.